Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa lagi anak-anak di dalam pembelajaran matematika kelas 8 di bab yang baru persamaan garis lurus. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana menentukan suatu persamaan garis lurus, kita ingat kembali persamaan garis lurus yaitu suatu persamaan yang grafiknya berbentuk garis lurus. Dengan bentuk umumnya, Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah gradien dan C merupakan konstanta. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan garis lurus, yaitu yang pertama, jika garis melalui titik X1, Y1 dan bergradien M, maka untuk menentukan persamaan garis tersebut, kita gunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Yang kedua, jika garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, jika garis melalui dua titik seperti ini, maka untuk menentukan persamaan garisnya, kita gunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Yang ketiga, jika garis melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis Y sama dengan MX tambah C, maka kita bisa menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi hampir sama dengan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Atau, jika garis melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka kita juga bisa menggunakan rumus AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1. Dan yang keempat, jika garis melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan MX tambah C, maka kita gunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan negatif 1 per M kali X kurang X1. Atau, jika garisnya melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka kita bisa gunakan AY kurang BX sama dengan AY1 kurang BX1. Nah, itu dia cara-cara atau rumus yang kita gunakan dalam menentukan persamaan garis lurus. Untuk lebih memahami rumus-rumus ini, kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 1 dan memiliki gradien 2. Nah, di sini yang diketahui adalah titik yaitu 2, negatif 1 dan gradiennya atau M-nya sama dengan 2. Maka kita gunakan persamaan garis Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan negatif 1. Sehingga kita substitusikan ke sini, Y kurang Y1, Y1-nya negatif 1, maka Y kurang negatif 1 sama dengan 2 dikali X kurang X1. X1-nya 2, sehingga X kurang 2. Nah, di sini negatif kali negatif positif, jadi saya bisa tulis Y tambah 1 sama dengan, ini kita distributif. 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 2, negatif 4. Sehingga Y sama dengan 2X kurang 4, ini saya pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 1. Jadi, persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan 2X kurang 5. Atau, kita bisa ubah ke dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dengan cara kita gabungkan semua variabel dan konstantanya dalam satu ruas. Menjadi ini Y saya pindahkan ke ruas kanan, jadi 2X positif jadi negatif, kurang Y, 2X kurang Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan garis yang pertama.
kita lihat contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui 2,1 dan 3,5. Nah, persamaan garis ini melalui dua titik, yaitu titik pertama 2,1 dan titik kedua 3,5. Sehingga di sini kita bisa tulis bahwa X1, Y1 itu 2,1 di mana X1-nya 2, Y1-nya 1. Kemudian X2, Y2 di mana X2-nya 3 dan Y2 5. Sehingga kita bisa substitusikan ke dalam rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, tinggal kita ganti X1 dan Y1-nya ke dalam persamaan, yaitu menjadi Y kurang 1 per 5 kurang 1, Y2-nya 5, Y1-nya 1, sama dengan X kurang 2 per 3 kurang 2. X2-nya 3, X1-nya 2. Sehingga kita selesaikan bagian penyebutnya menjadi Y kurang 1, 5 kurang 1, 4, sama dengan X kurang 2 per 3 kurang 2, 1. Jadi Y kurang 1 per 4 sama dengan X kurang 2 per 1. Setelah ini kita kali silang. 1 kita kalikan dengan Y kurang 1, sama dengan 4 kita kalikan dengan X kurang 2. Berarti 1 kali Y kurang 1 sama dengan 4 dikali X kurang 2. Kemudian kita distributif. Ini 1 kali Y kurang 1 tetap Y kurang 1 sama dengan 4 kali X, 4X. 4 kali negatif 2, negatif 8. Sehingga kita gabungkan ini. Negatif 1 saya pindahkan ke ruas kanan jadi positif 1. Sehingga menjadi Y sama dengan 4X kurang 8 tambah 1. Negatif 8 tambah 1, negatif 7. Berarti Y sama dengan 4X kurang 7. Atau kalau kita mau gabungkan mereka semua dalam satu ruas, maka dia menjadi 4X kurang Y kurang 7 sama dengan 0. Contoh 3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 1,5 dan sejajar dengan garis 3X kurang 4Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini yang diketahui adalah garis tersebut sejajar dengan garis 3X kurang 4Y tambah 5 sama dengan 0 dan melalui titik negatif 1,5. Nah, sekarang kita perhatikan dulu garis 3X kurang 4Y tambah 5 sama dengan 0. Di sini kita mau mencari yang pertama adalah gradiennya, gradien garis 3X kurang 4Y tambah 5 sama dengan 0. Kita ubah persamaan ini menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Oleh karena itu, saya buat menjadi 3X tambah 5. Ini negatif 4Y, saya pindah ke ruas kanan jadi positif 4Y. Atau bisa saya tulis 4Y sama dengan 3X tambah 5. Sehingga Y sama dengan ini 3X tambah 5 bagi dengan 4. Sehingga menjadi Y sama dengan 3 per 4X tambah 5 per 4. Sehingga gradiennya adalah 3 per 4 atau koefisien dari X yang menjadi gradiennya dengan syarat koefisien Y-nya 1. Nah, sehingga kita sudah dapatkan gradiennya 3 per 4 dan melalui titik negatif 1,5, di mana X1-nya negatif 1 dan Y1 5, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita masukkan Y kurang 5 sama dengan 3 per 4 kali X kurang negatif 1. Nah, X kurang negatif 1 sama dengan X tambah 1. Jadi Y kurang 5 sama dengan 3 per 4 dikali X tambah 1. Nah, di sini karena ini mengandung pecahan, supaya lebih gampang mengerjakannya, maka kedua ruas saya kalikan dengan penyebut dari pecahan ini, yaitu 4. Kedua ruasnya saya kali dengan 4, maka 4 kali Y, 4Y, kurang 4 kali 5, 20. Nah, 3 per 4 kali dengan 4 jadinya 3. Sehingga 3 kali X tambah 1. Setelah itu kita distributif ini, 3 kali X tambah 3 kali 1. Sehingga menjadi 4Y kurang 20 sama dengan 3X tambah 3. Nah, ini kita gabungkan dalam satu ruas. Menjadi 3X, ini 4Y kurang 20 saya pindahkan ke ruas kanan. Sehingga 4Y jadi negatif 4Y
negatif 20 jadi positif 20. Sehingga menjadi 3x kurang 4y tambah 3 tambah 20 sama dengan 0. Nah, ini konstanta bisa kita jumlahkan menjadi 3x kurang 4y tambah 23 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis yang melalui titik negatif 1,5 dan sejajar dengan garis 3x kurang 4y tambah 5. Nah, ini cara yang pertama. Kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu kita gunakan rumus AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1. Jadi dengan cara ini kita tidak perlu mencari gradien garis yang melalui garis 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0. Dengan ketentuan di sini bahwa X1-nya negatif 1 dan Y1 adalah 5, sedangkan A adalah 3 dan B negatif 4. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1. Nah, di sini menjadi A-nya 3, B-nya negatif 4, maka 3X kurang 4Y sama dengan 3 dikali X1 negatif 1. 3 kali negatif 1 tambah B negatif 4. Berarti kurang 4 kali Y1, 5. Jadi 3 kali negatif 1, negatif 3, negatif 4 kali 5, negatif 20. Sehingga menjadi 3X kurang 4Y sama dengan negatif 3 kurang 20. Nah, negatif 3 kurang 20 ini sama dengan negatif 23. Sehingga 3X kurang 4Y sama dengan negatif 23. Nah, kalau saya gabung dalam satu ruas, maka hasil akhirnya adalah 3X kurang 4Y tambah 23 sama dengan 0. Nah, bagaimana? Kalian sudah bisa melihat kan perbedaan antara cara pertama dan cara kedua. Nah, dari kedua cara ini kalian bebas memilih cara yang mana saja yang menurut kalian mudah. Ya, tetap kalau kalian tidak melakukan kesalahan perhitungan, maka kalian pasti akan mendapatkan hasil yang benar. Contoh yang keempat. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,4 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X kurang 1. Nah, di sini garisnya saling tegak lurus, maka kita ingat kembali tentang gradien dua buah garis yang saling tegak lurus itu hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1 ya. Nah, oleh karena itu di sini yang diketahui adalah garis tersebut melalui titik 1,4, berarti X1-nya 1 dan Y1-nya 4. Dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X kurang 1. Nah, di sini kalau bentuknya Y sama dengan MX tambah C, kita sudah bisa melihat bahwa koefisien X ini adalah gradiennya, sehingga M-nya adalah 3. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan ke dalam persamaan garis, yaitu Y kurang Y1 sama dengan negatif 1 per M dikali X kurang X1. Nah, tinggal kita substitusikan X1, Y1, dan M ke dalam persamaan ini. Sehingga menjadi Y kurang 4 sama dengan negatif 1 per 3 dikali X kurang 1. Nah, kita lihat ini ada bentuk pecahan ya. Supaya gampang untuk menyelesaikannya, maka kedua ruas saya kalikan dengan penyebut dari pecahan ini, yaitu 3. Maka kedua ruas saya kali dengan 3. Menjadi 3Y kurang 3 kali 4, 12, sama dengan negatif 1 per 3 kali 3 sama dengan negatif 1. Sehingga 3Y kurang 12 sama dengan, ini negatif 1 kali X, negatif X, negatif 1 kali negatif 1 jadi positif 1. Maka saya gabungkan semuanya ke dalam satu ruas menjadi X, ini saya pindahkan ke ruas kanan jadi positif, X tambah 3Y kurang 12, positif 1 pindah jadi negatif 1. Jadi X tambah 3Y kurang 12 kurang 1 sama dengan 0. Konstanta bisa kita sederhanakan menjadi negatif 12 kurang 1 hasilnya adalah negatif 13. Sehingga persamaannya menjadi X tambah 3Y kurang 13 sama dengan 0. Nah, ini cara pertama. Nah, kita bisa gunakan cara kedua, yaitu di sini kita tulis dulu, diketahui
garis melalui titik 1,4, maka X1-nya 1, Y1 4. Dan tegak lurus garis Y sama dengan 3X kurang 1. Nah, ini saya ubah dulu persamaan Y sama dengan 3X kurang 1 ini ke dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana ini saya gabung dalam satu ruas, saya pindahkan Y ke ruas kanan menjadi positif jadi negatif, sehingga persamaannya menjadi 3X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya adalah 3 dan Y adalah negatif 1. Sehingga persamaan garis tersebut adalah AY kurang BX sama dengan AY1 kurang BX1. Sehingga A kali Y berarti A-nya 3, sehingga 3Y dikurang B negatif 1 kali X kurang negatif, berarti negatif kali negatif positif. Jadi tambah 1X atau X sama dengan 3A tadi kali Y1. Y1 4, 3 kali 4 kurang B negatif 1 kali dengan X1. X1-nya 1. Kurang negatif. Negatif kali negatif jadi positif. 3 kali 4, 12. Tambah 1 kali 1, 1. Sehingga 3Y tambah X sama dengan 12 tambah 1. 12 tambah 1 hasilnya 13. 3Y tambah X sama dengan 13. Sehingga kalau digabungkan ke dalam satu ruas, maka persamaannya menjadi 3Y tambah X kurang 13 sama dengan 0. Ini sama dengan X tambah 3Y kurang 13 sama dengan 0. Nah, inilah cara kedua. Nah, sama seperti tadi, kalian bisa bebas menggunakan cara 1 atau cara 2 yang menurut kalian mudah. Nah, itu dia cara menentukan persamaan garis. Ibu berharap kalian memahami ini dengan baik. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya kepada guru mata pelajaran kalian masing-masing. Dan kita lanjut kepada tugas. Nah, tugas ini harus kalian kerjakan dan kirimkan di classroom matematika kalian, supaya bisa diperiksa oleh guru mata pelajaran. Nah, tugasnya ada 4 nomor, yaitu tentukan persamaan garis dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk nomor 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,1 dan 9,9. Nomor 2, tentukan persamaan garis yang melalui titik 1, negatif 1 dan memiliki gradien 3/2. Nomor 3, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan sejajar garis 4X kurang 3Y tambah 2 sama dengan 0. Dan yang keempat, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 2 dan tegak lurus terhadap garis 2Y sama dengan negatif 7X kurang 1. Nah, dengan demikian, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.